Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas 12A8 yaitu tentang koneksi antar materi modul 11 dan 12. Bersama saya Yosi Surya Nasri SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, maka pembelajaran yang dapat saya ambil saya refleksikan melalui refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Nah, berikut pemaparan saya mengenai koneksi antar materi dengan menggunakan refleksi 4P. Refleksi pertama yang akan saya paparkan dari modul 11 dan 12 adalah peristiwa. Momen paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 11 dan 12 adalah yang pertama, dari ilmu yang saya dapatkan dan telah saya aplikasikan, saya semakin memahami tugas saya sebagai seorang guru yang menjadi fasilitator bagi peserta didiknya. Guru berperan untuk menuntun tumbuh kembangnya anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Saya mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, sehingga dengan aksi nyata yang telah saya lakukan dapat menjadi motivasi bagi teman-teman sejawat saya untuk melakukan perubahan dalam pemberian materi pelajaran. Hal ini menumbuhkan percaya diri dan motivasi intrinsik untuk berkontribusi lebih baik lagi di masa yang akan datang dalam dunia pendidikan. Kaitan antara modul 11 dan 12 yang saya pahami adalah sebagaimana semboyan Ki Hajar Dewantara Ing Ngarso Sung Tulodo, di mana guru merupakan suri tauladan bagi peserta didiknya, dan Ing Madio Mangunkarso, di mana guru pemberi motivasi bagi peserta didiknya, dan Tut Uri Handayani, di mana guru menjadi pendorong terhadap motivasi yang telah dimiliki oleh peserta didik. Nah, hal ini sebagaimana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah penyemaian benih-benih pendidikan untuk menuntun segala kekuatan kodrat anak. Hal ini relevan dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri. Kenapa saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri? Karena selama ini saya merasa sudah memerdekakan peserta didik saya dengan memberikan materi sesuai dengan tuntutan materi tanpa memikirkan apakah peserta didik saya merasa nyaman atau tidak selama mengikuti pembelajaran dengan saya. Nah, melalui modul 1-2 saya mulai belajar memahami tupoksi saya sebagai seorang pendidik agar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, saya merasa bersyukur sekali dengan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Karena saya merasa mendapatkan banyak sekali ilmu, dan ini membuat saya semakin bersemangat dalam mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Nah, refleksi yang terakhir adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa dengan menyajikan pembelajaran dan memperbanyak materi, saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru, tanpa perlu memikirkan apakah peserta didik saya memahami semua materi yang saya berikan. Peserta didik harus mengikuti semua cara saya dalam pembelajaran. Setelah saya memahami materi pada modul 11 dan 12, sekarang saya berpikir saya adalah seorang contoh dan penuntun yang harus berpihak pada murid. Yang kedua, saya harus mampu berinovasi dalam memberikan pembelajaran dan menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman sejawat. Yang ketiga, untuk menciptakan suasana yang nyaman dan kerjasama yang baik,
saya harus mampu berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dan kepala sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, dengan berdiskusi saya mampu mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berperan sebagai guru penggerak kepemimpinan pada murid. Nah, yang terakhir, saya mampu menggerakkan komunitas praktisi. Nah, apakah penerapan ke depan pengembangan diri sederhana dan konkret rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Nah, yang pertama saya lakukan adalah meningkatkan kemampuan saya di bidang IT. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dengan membuka diri dalam mencari ilmu dari berbagai sumber dan mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Sapa Berling, Sabtu Pagi Bersih Lingkungan, dan menumbuhkan semangat cinta alam, disiplin dalam kegiatan pramuka. Nah, yang keempat, menjadi contoh dalam penerapan budaya positif di sekolah. Nah, demikianlah paparan saya mengenai kegiatan pada modul 12A8 ini, yaitu koneksi antar materi pada modul 11 dan 12.